Bab 558. Mari kita pulang. Di aula Taiking, Sheila King duduk di kursi utama, di sampingnya adalah warrior Yang, dan di bawahnya adalah sisa murid sekte pedang, jumlahnya lebih sedikit dari 1000. 1000 ini semuanya adalah murid sekte pedang. Di aula utama, ada keheningan, dan semua murid sekte pedang memiliki awan gelap di wajah mereka. Meski sekte pedang kini telah melewati krisis, semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Sekarang sekte pedang hanya tersisa beberapa orang saja. Jika Partai Yuan dan sekte-sekte lain datang secara besar-besaran, apa yang akan ditentang oleh sekte pedang? Apakah bisa mengandalkan warrior Yang? Bisakah dia melawan 4 sekte dengan 1 orang? Meskipun warrior yang sangat kuat, tidak ada yang berpikir bahwa ia dapat melawan Partai Yuan dan sekte lain sendirian. Pada saat ini, bayangan seseorang Taois muncul di aula. Melihat orang yang masuk, semua orang menghela nafas, karena yang masuk adalah satu-satunya Master Alam Kaisar Sekte Pedang, Nael Su. 2 hari yang lalu, Nael Su ditunjuk oleh Master Alam Kaisar di Partai Yuan untuk berperang. Pihak lain berjanji bahwa selama dia pergi berperang, 4 sekte besar tidak akan mengeluarkan penguasa alam kaisar. Nael Su telah tidak ada pilihan selain pergi berperang. Pada saat itu, semua murid sekte pedang tahu betul bahwa Nael Su mungkin tidak bisa kembali kali ini. Dan sekarang, dia benar-benar kembali hidup-hidup, yang tidak diragukan lagi menambah semangat para murid sekte pedang. Sheila King juga tersenyum dan berkata, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Nael Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih kepada orang-orang Kaisar Si, kalau tidak aku mungkin benar-benar tidak bisa kembali." Setelah berbicara, Nael Su memandang warrior Yang, lalu mengangguk, dan berkata, "Kamu kembali." Meski dulu pihak lain ketua sekte-sekte pedang, dia juga ayah dari Sheila King. Warrior yang tidak menginginkan Sheila King tidak senang, langsung mengangguk, dan berkata, "Senior Su, halo." Nael Su mengangguk dan berkata, "Kalian terus berdiskusi, keputusan Sheila King adalah keputusanku." Setelah berbicara, Nael Su menghilang di aula. Warrior yang sedikit mengernyit karena dia merasa Nael Su sepertinya terluka. Sheila King juga memperhatikan sesuatu, dan kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, seorang tetua sekte pedang berdiri, memeluk Sheila King, dan berkata, "Ketua sekte, murid-murid sekte pedang sekarang dari 10, dan formasi penjaga telah dihancurkan. Sekte pedangku kini menghadapi keputusasaan." Bawahan berani bertanya pada ketua sekte, "Dan sekarang aku sekte pedang. Kemana aku harus pergi?" Tentu saja, tidak peduli apa ketua sekte memilih, lelaki tua itu rela hidup dan mati bersama sekte pedang. Melihat kurang dari 1000 murid sekte pedang di aula, Sheila King merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Dia tidak menyangka sekte pedang jatuh di tangannya sejauh ini. Sekte pedang hari ini, dirinya khawatir bahkan beberapa keluarga bangsawan tidak dapat menandinginya. Sekte pedang hanya tinggal 1000 orang, apa yang bisa dia lakukan? Belum lagi terus melawan Partai Yuan dan sekte-sekte lainnya, apakah warisan sekte pedang bisa diwariskan? Pada saat ini, rasa ketidakberdayaan muncul di hati Sheila King. Pada saat ini, Sheila King merasakan tangannya dipegang. Ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat, dia melihat warrior yang tersenyum padanya. Sheila King merasa hangat, dan kemudian berkata, "Mulai saat ini, warrior yang adalah tetua penguasa pedang dari sekte pedang. Perintahnya adalah perintahku. Setiap murid sekte pedang harus patuh, jika tidak,
hancurkan Dantian dan segera usir dari Sekte Pedang. Murid-murid Sekte Pedang hampir tidak ragu-ragu dan memberi hormat sedikit kepada warrior yang sambil berkata, "Aku menyapa tetua penguasa pedang." Warrior yang tidak menolak dan mengangguk. Awalnya dia tidak ingin menjadi tetua pedang, tetapi dia tidak ingin tekanan dari Sekte Pedang membuat noda pada Sheila King untuk menanggungnya sendiri. Berkata, "Aku tahu bahwa kalian sedikit bingung tentang masa depan Sekte Pedang saat ini. Yakinlah bahwa meskipun Sekte Pedang sedang menghadapi keputusasaan saat ini, itu masih jauh dari kepunahan. Dan, secara pribadi, aku merasakan itu. Sekte Pedang telah mengalami kesulitan ini, dan itu mungkin bukan hal yang baik untuk Sekte Pedang." Tetua yang tadi diinterogasi memberi sedikit hormat kepada warrior yang, dan berkata, "Tolong jelaskan tetua penguasa pedang." Warrior yang berkata, "Seperti apa Sekte Pedang di masa lalu, semua orang tahu betul bahwa beberapa murid Sekte Pedang telah kehilangan keunggulan mereka. Menghadapi sekte lain, mereka bahkan menghunus pedang mereka. Seperti sebelumnya, sebagai murid Sekte Pedang, mereka memilih untuk menyerah. Haha, kalian, apakah menurut kalian jika Sekte Pedang tidak mengalami kesulitan ini, biarkan orang seperti itu tetap di Sekte Pedang? Di Sekte Pedang, lalu biarkan mereka menjadi Master Sekte Pedang di masa depan. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada Sekte Pedang di masa depan? Sekte Pedang akan semakin merosot." Tetua tersenyum pahit. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Sekte Pedang telah mengalami kesulitan ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah gelombang besar. Semua orang di sini dapat berdiri di sini untuk membuktikan apakah kalian kuat atau melawan Sekte Pedang. Tidak ada jejak kesetiaan kepada Sekte Pedang. Aku yakin dengan kalian sebagai kerangka, hanya butuh beberapa waktu bagi Sekte Pedang untuk dapat mengambil tampilan baru di masa depan." Berani bertanya kepada tetua penguasa pedang, telah diberitahu bahwa semua murid dari 4 sekte besar termasuk Partai Yuan telah datang ke Sekte Pedang, dengan Sekte Pedang. "Bagaimana kekuatan Sekte Pedang melawan mereka?" tanya tetua. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kami juga memiliki bala bantuan, dan itu akan segera datang. Sekarang, 500 murid tersisa untuk mengubur mantan rekan Sekte Pedang, dan sisanya 500 orang membentuk tim patroli untuk berpatroli di puncak Sekte Pedang. Jika ada murid Sekte Pedang yang berani memancing di perairan bermasalah, mereka akan dibunuh di tempat. Ikuti perintah tetua penguasa pedang." Semua orang mundur. Pada saat ini, Fanny tiba-tiba berlari ke aula dan berkata dengan cemas, "Kakak, ipar Clara pergi." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Warrior yang hanya ingin mengejarnya, seolah memikirkan sesuatu, dia berhenti lagi dan menatap Sheila King. Sheila King bangkit dan berjalan ke sisi warrior yang, dengan lembut memeluk warrior yang, dan berbisik, bahwa dia kembali. Warrior yang tergerak hatinya, mencium Sheila King, dan kemudian menghilang ke aula dengan gerakan. Melihat warrior yang menghilang kembali, Sheila King menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, Fanny berjalan di depannya, meraih tangannya, dan berkata, "Adik ipar Sheila King, kakakku terlalu repot. Ketika dia kembali, Fanny akan membantumu memukulinya. Kamu punya bayi sekarang, jangan marah, atau kamu marah. Bayinya tidak baik." Sheila King tersenyum tipis dan mengusap kepala Fanny tanpa berkata apa-apa. Bersambung.